Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Materinya kubus dan balok. Nah, materi matematika ini ada di kelas 8 semester 2. Tapi waktu pas di sekolah dasar pasti kalian juga sudah mempelajari bangun ruang ini. Jadi, video ini cuma untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari waktu sekolah dasar. Yang pertama, kita punya unsur-unsur kubus. Yang pertama, unsur-unsur kubus itu memiliki 6 buah sisi ya. Di sini sudah diberitahu sisinya apa? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, ini salah satu sisinya. Kemudian E, F, G, H, A, B, E, F, dan lain-lain. Kemudian dia juga punya 12 buah rusuk nih ya. A, B, B, C, C, D, A, D. Itu adalah salah satu contoh rusuk. Lanjut, ada 8 buah titik sudut. Titik sudut ini yang ini nih, yang di sudut-sudut ini namanya titik sudut. Jadi ada berapa? Ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Totalnya ada 8. Kemudian lanjut ada yang namanya diagonal bidang. Diagonal itu apa sih? Diagonal itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut yang saling berhadapan dan membagi suatu bangun menjadi dua bagian. Jadi contohnya kayak A, F misalnya ya. Sini ada A, sini F kan. Jadi ini titik A dan F ini saling berhadapan. Kemudian kalau ditarik suatu garis itu akan membentuk namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang di kubus ada 12 buah. Kemudian kalau untuk diagonal ruang ada 4 buah. Contohnya A ke G, lihat ya. Dari A ke G dia membagi ruang menjadi 2. Nah, lanjut. Yang selanjutnya ada yang namanya bidang diagonal. Bidang diagonal itu apa sih? Nah, kalau bidang diagonal dia berupa daerah. Jadi kalau misalnya tadi diagonal bidang dengan diagonal ruang itu bentuknya suatu garis, kalau bidang diagonal dia bentuknya suatu daerah nih. Contohnya sudah dicontohkan. Contoh bidang diagonal BCHE. Nah, jadi lihat nih ada BCHE. Jadi dia membentuk suatu daerah. Jadi bidang diagonal itu daerah yang dibatasi oleh diagonal bidang dan dua buah rusuk yang membagi bangun menjadi dua bagian. Nah, lanjut ada lagi yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring itu apa sih? Nah, jaring-jaring itu adalah variasi kerangka-kerangka yang dapat membentuk suatu bangunan. Jadi ini kerangkanya. Kalau misalnya ini kita gunting, kemudian kita bentuk, ini nanti akan membangun suatu bangun datar berbentuk kubus nih kayak gini ya kalau kita gunting. Nah, jaring-jaring kubus itu jumlahnya ada 11. Jadi ini adalah cuman salah satu contohnya. Nah, kita lanjut ke luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi pangkat 2. Kenapa kok bisa 6 dikali sisi pangkat 2? Kita tahu ya, kalau misalnya bangun datar persegi, itu rumus luasnya apa? Rumus luasnya kan sisi dikali sisi. Nah, kalau kubus, berapa jumlah sisi pada kubus? Ada 6 buah sisi. Maka luas permukaan tuh yang ini nih ya. A, B, F, E ini di luar-luarnya itu berapa? Maka karena sisinya ada 6, maka 6 dikali sisi pangkat 2 atau 6 dikali sisi kali sisi. Kemudian ada volume kubus. Volumenya sisi pangkat 3. Kenapa kok bisa sisi pangkat 3? Karena sisi pada kubus itu semuanya sama ya. Jadi sisi-sisinya itu sama
sama. Kalau misalnya AB-nya 5, berarti BC-nya juga 5. Kemudian CG-nya juga pasti 5, karena dia memiliki sisi yang sama. Nah, lanjut kita ke bangun ruang sisi datar yang kedua, ada balok. Nah, balok ini unsur-unsurnya sama seperti tadi kubus, jadi dia punya 6, di sini 6 ya. Nah, 6 buah sisi, kemudian 8 buah titik sudut, 6 buah rusuk, 12 buah diagonal bidang, 4 buah diagonal ruang, dan 6 buah bidang diagonal. Kemudian jaring-jaringnya salah satunya contohnya seperti ini. Nah, kemudian luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok ini berbeda dengan luas permukaan pada kubus ya, tentu saja berbeda, karena kalau misalnya di kubus sisi-sisinya itu kongruen atau sama, tapi kalau misalnya di jaring-jaring balok beda ya. Jadi di sini ada panjang, lebar, kemudian ini adalah tingginya, jadi sisi-sisinya beda. Nah, kalau di balok ini dia memiliki dua sisi yang berhadapan itu besarnya sama nih. Jadi misalnya kayak sisi BCGF itu sama kayak ADEH. Nah, itu sisi-sisi yang berhadapan dia sama. Kemudian luas permukaan baloknya jadi apa? 2 dikali panjang kali lebar. Sorry, ini ditambah. Ini tambah ya, jadi ditambah 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, kenapa harus dikali 2? Lihat, kita yang pertama ini sisi yang pertama ini kan panjang. Nih, sisi A, B, C, D itu panjang dikali lebar ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sisi yang sama seperti ini ada berapa? Ada 2 kan? Sisi ABCD dengan EFGH, maka dikali dengan 2. Kemudian ditambah dengan lebar dikali tinggi. Nah, lebar kali tinggi ini berarti sisi BCGF. Nah, ini sisi ini jumlahnya ada 2. Siapa satunya? ADEH, maka juga dikali 2. Kemudian yang terakhir panjang dikali tinggi. Panjang kali tinggi ya. Misal contohnya ABFE. Nah, sisi yang kongruen dengan ABFE siapa? Ialah sisi CDGH, maka juga dikali 2. Maka dapatlah rumus luas permukaan balok itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Yang terakhir volume balok itu kita dapat panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini panjang, sini lebar, sini panjang, lebar, dan sini tingginya. Nah, sekian pembahasan bangun ruang sisi datar untuk kubus dan balok. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya.